Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar penggemar matematika dimanapun Anda berada? Baik ya, Alhamdulillah. Di kesempatan hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang persamaan garis lurus untuk anak-anak kita kelas 8 SMP semester 1 di bagian yang kedua, menentukan gradien garis. Kelanjutan dari bagian yang pertama yaitu gambar persamaan garis. Nah, pada kesempatan ini diharapkan para siswa mampu memahami apa itu gradien garis, dan yang kedua adalah menentukan gradien suatu persamaan garis. Untuk itu kita perhatikan gambar tempat tidur bertingkat. Untuk mencapai bagian atas ini disediakan sebuah tangga dengan panjang ukurannya ini 150 cm dan ini adalah 50 cm. Kemudian khusus tangganya akan saya cuplik dan saya letakkan di sini. Baik. Apa itu gradien? Nah, disinilah pentingnya memahami gradien ya. Nah, gradien itu ya gampangnya begini. Gradien ya. Nah, gradien itu adalah perbandingan bagian tinggi ini dengan yang mendatar ya. Jadi untuk mencapai gradien atau mencari gradien, kita membandingkan tinggi ini yaitu 150 cm dibagi dengan 50 cm ya. Nolnya kita coret ya. 15 bagi 5 adalah 3. 3/1 atau kebetulan ini adalah 3. Jadi gradien tangga ini adalah 3. Sekali lagi kami sampaikan bahwa gradien itu perbandingan bagian yang vertikal ini dengan bagian yang mendatar. Nah, kemudian kalau gambarnya seperti ini coba. Nah, tadi kita sampaikan bahwa gradien itu perbandingan antara bagian yang vertikal dengan yang mendatar. Berarti kalau gambar yang pertama, maka gradiennya adalah ini. Ini 2 satuan ya. 2 satuan. Kemudian ini /4 satuan. Berarti gradiennya 2/4 atau kalau kita bagi 2 masing-masing adalah 1/2. Oke, itu gambar yang pertama. Kemudian gambar yang tengah, gimana gradiennya? Gradiennya adalah sekali lagi perbandingan vertikal ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 dibagi dengan yang mendatar. 1, 2, 3. 6 bagi 3 atau sama dengan 2. Nah, yang terakhir adalah gambar sebelah kanan. Bagaimana gradiennya? Gradiennya adalah, nah, vertikalnya adalah 1 ya, 1. Kemudian mendatarnya 1, 2, 3, 4. Tetapi di sini ada catatan, kalau garisnya miring ke kiri, tandanya harus negatif atau negatif 1/4. Nah, jadi ingat, kalau miring ke kanan positif dan kalau miring ke kiri maka gradiennya bernilai negatif. Supaya kita tidak keliru antara yang miring ke kanan dan miring ke kiri. Kemudian bagaimana kalau gambarnya seperti ini nih, ya, gambar yang sebelah kiri, di mana garisnya adalah mendatar. Bagaimana ini? Gradiennya bagaimana ini? Oke, sekali lagi konsepnya adalah vertikal. Dalam posisi seperti ini kan tingginya adalah 0 ya, 0. Kemudian mendatarnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, bagaimana dengan 0 bagi 6? Oh, 0 bagi 6 tentu adalah 0 ya. 0 bagi 6 adalah 0. Lalu bagaimana dengan garis ini? Garis yang vertikal. Nah, coba.
Oke, tingginya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sedangkan mendatarnya adalah 0. Bagaimana dengan 6 dibagi 0? 6 dibagi 0, coba kita minta tolong kalkulator. Oke, 6 dibagi 0, 6 dibagi 0 adalah, ternyata tidak dapat dibagi dengan 0. Tapi kalau yang tadi 0 dibagi 6 nggak masalah ya. 0 dibagi 6 memang 0. Tapi sekali lagi 6 dibagi 0 jawabannya tidak dapat dibagi 0. Oke, tadi sudah kita hitung ya, bahwa 6 dibagi 0 adalah tidak dapat dibagi 0 atau tidak terdefinisi. Nah, jadi kalau garisnya adalah vertikal, maka gradiennya tidak terdefinisi. Selanjutnya, bagaimana dengan gambar yang ini nih? Ya. Persamaannya Y sama dengan 2X, gambarnya seperti ini. Bagaimana dengan gradiennya? Nah, kita lihat gradiennya adalah nih. Dari titik dengan warna biru ini 2, kemudian ini 1 ya. Berarti 2 bagi 1. Yang tidak lain adalah bagian ini. Nah, ya karena kemarin kita sudah sampaikan bahwa bentuk umum dari persamaan garis adalah Y sama dengan MX plus C. Inilah yang disebut dengan gradien. Contoh nih, Y sama dengan 2X. Maka gradiennya adalah 2. Kalau ini 3, gradiennya adalah 3. Kalau ini 4 atau min 6 dan lain sebagainya, itu adalah gradiennya. Berikutnya adalah gambar yang kedua. Nah, ini adalah garis Y sama dengan negatif 3X. Nah, maka gradiennya adalah negatif 3. Dari mana negatif 3? Nih. Nah, udah enggak usah dipikir, gradiennya adalah itu. Menyatakan ini, ya. Ini adalah 3 nih. Ini adalah 3, dan ini adalah 1. Kemudian karena dia miring ke kiri, maka gradiennya adalah negatif 3/1 atau negatif 3. Kemudian gambar yang berikutnya. Berapa gradiennya? Gradiennya adalah nih ya, positif 4 atau 4/1. Min 5 tidak berpengaruh. Jadi untuk gradien dari persamaan garis yang sudah diketahui, Y sama dengan MX plus C, gradiennya adalah M itu sendiri. C-nya tidak berpengaruh ya. Baik, dari tayangan tadi maka bisa kita kesimpulkan ya. Yang pertama bahwa gradien itu adalah perbandingan antara ya panjang sisi vertikal, panjang secara vertikal atau ke atas dengan panjang secara mendatar atau horizontal. Ya, jadi kalau gambarnya posisi atasnya adalah 6, kemudian kesininya adalah 2, maka gradiennya garis ini adalah 6 bagi 2. Kemudian yang kedua, kalau garisnya miring ke kanan, maka gradiennya adalah positif. Sedangkan kalau miring ke kiri, gradiennya bernilai negatif ya. Kemudian yang ketiga, kalau gambarnya sudah diketahui persamaannya, maka kalau gambarnya Y sama dengan MX plus C,
maka gradiennya adalah si M. Contoh nih, ya, Y sama dengan 2X, maka gradiennya adalah 2. Kemudian Y sama dengan min 7X, maka gradiennya adalah min 7. Kemudian Y sama dengan, misalnya saja, 4X tambah 10. 10-nya tidak ngaruh, gradiennya cukup dengan 4. Termasuk garis yang seperti ini misalnya, Y sama dengan 7 ditambah 5X, maka gradiennya bukan 7 melainkan 5. Nah, yaitu koefisien dari variabel X, itulah yang disebut dengan gradien. Baiklah, tadi pada tayangan sebelumnya kita sudah memahami konsep gradien. Sekarang kita lihat soalnya. Ini sifatnya mengulang dan menambahkan. 1. Tentukan gradien garis Y sama dengan 3X ditambah 2. Berapa gradiennya? Gradiennya, nah, tadi sudah kita terangkan, kalau berupa persamaan garis tidak usah dipikir, ini adalah gradiennya, yaitu 3. 2-nya tidak pengaruh, gradien itu adalah koefisien dari pada variabel X atau sesuatu yang di depannya X, itulah gradien. Selanjutnya, tentukan gradien garis, ya. 2Y sama dengan 3X ditambah 6. Berapa gradiennya? Gradiennya adalah, gimana nih? Gradiennya adalah 3/2. Kok bisa? Yuk kita terangkan. Nah, garis Y sama dengan, garis 2Y sama dengan 3X plus 6, ini kita rubah menjadi Y sama dengan, ya, kita bagi 2. 2 bagi 2, 1. 3 bagi 2 berarti 3/2. 6 bagi 3, 6 bagi 2 adalah 3. Kita sepakat tadi bahwa gradien itu adalah koefisien daripada variabel X. Nah, 3/2. Jadi gradien garis ini adalah 3/2. Kalau cari bentuk lain misalnya, 4Y sama dengan 7X plus 10. Berapa gradiennya? 7/4 dan seterusnya, ya. Misalnya 3Y sama dengan 10X, maka gradiennya adalah 10/4 dan seterusnya, ya. Oke, jadi gradiennya adalah koefisien X. Kalau Y-nya juga punya koefisien, maka tinggal dibagi koefisien Z. Lanjut dengan soal yang nomor 3, yang sudah terbaca di situ. Tentukan gradien garis yang pertama adalah 3X tambah 2Y sama dengan 12. Berapa gradiennya? Ya, gradiennya adalah, nah, disinilah rahasianya, ya. Coba kita tulis coret-coret di sini nih. 3X tambah 2Y sama dengan 12. Kalau X-nya dipindah ke kanan menjadi 2Y sama dengan 12. Positif pindah ruas jadi negatif, min 3X. Nah, kalau ini menjadi Y sama dengan, maka ini bagi 2 semuanya. 12 bagi 2, 6. Yang ini 3 bagi 2. 3 bagi 2. Nah, inilah gradiennya. Ya. Jadi gradiennya adalah min 3/2. Ya. Sehingga kalau yang kedua, yaitu 3X dikurangi 2Y sama dengan 12, maka gradiennya adalah ini, ya. Yang tadi 3/2 tandanya min, kalau ini berarti 3/2 justru tandanya positif. Jadi kalau bentuk yang seperti ini, saya tulis bentuknya begini. Bentuk umumnya, ya. Bentuk umumnya adalah AX plus BY
sama dengan, ini terserah ya, maka gradiennya adalah A dibagi B, negatif ya. Karena kenapa negatif? Karena kalau si X-nya dipindah ke kanan ada tanda negatifnya. Tapi kalau AX malah tandanya pengurangan sama dengan C, maka gradiennya justru nanti positif, yaitu A per B. Jadi prinsipnya gradien itu koefisien dari X dibagi koefisien dari Z. Kalau positif semua justru tandanya negatif. Kalau satunya positif, satunya negatif, atau kebalikannya tandanya malah positif. Kalau negatif semua gimana? Kalau negatif semua malah tandanya negatif juga. Jadi diambil salah satu ya. Oke. Yang selanjutnya masih semangat tentunya ya. Oke. Soal nomor 4. Tentukan gradien garis yang melalui titik pusat 0,0 dan titik 7,5. Tidak usah bingung, tenang aja ya. Hanya beda soal aja. Sekarang kita pinjam koordinat kartesius. Nah, oke ya. Di manakah titik 0,0? 0,0 itu adalah di sini. Ya. Kemudian 7,5 ke kanan 7, ke atas 5 di sini. Nah. Berarti di mana garisnya? Garisnya adalah ini. Dari sini ke sana. Nah, kalau udah tahu gambarnya seperti itu, maka untuk menentukan gradiennya tidak usah mikir ya. Jadi gradiennya adalah, ingat ini ke atasnya adalah 5, ke sampingnya adalah tuh 7. Oh, bagaimana kalau kita nggak pakai gambar? Gampang ya. Jadi kalau ini adalah 0,0, kemudian ada soal titiknya adalah 4, misalnya saja 4,6, maka gradiennya adalah 6 dibagi 4 atau bagi 2, 3/2. Gimana kalau ini 0,0 lalu ini adalah min 2,8? Ya sama aja. 8 dibagi min 2. Berapa itu? Negatif 4. Jadi prinsip kalau titik pusatnya, kalau garisnya melalui 0,0 dan titik ya. Misalnya ini saya buat satu kesimpulan ini. Nah, melalui 0,0 dan ya, titiknya sebut saja A, B, maka gradiennya tidak usah mikir, langsung B dibagi A. Tidak usah mikir, tidak usah membuat gambar yang seperti ini pula. Langsung sebut gradiennya adalah yang belakang ya, B, yang belakang ini dibagi yang depan. Baiklah, kita teruskan dengan soal nomor 5. Mirip dengan tadi, tetapi titiknya bukan titik pusat. Tentukan gradien garis yang melalui titik 1,4 dan titik 13,6. Kita pinjam dengan kartesius ya. Di manakah 1,4? Yuk kita gambarkan dulu 1,4. Ke kanan 1, ke atas 4. Nah, disinilah 1,4. Dan titik 13,6. Ke kanan 13, ke atas 6. Ini ya. Nah, berarti garisnya yang mana? Garisnya adalah dari 1,4 ke 13,6. Nah, dengan melihat gambarnya, maka ketahuanlah berapa ini. Nah, berapa ini? Ini adalah 2. Lalu berapa bagian mendatarnya ini? Nah, kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yang tidak lain adalah, ya, ini tidak lain adalah 13 ini, 13 dikurangi 1. Kok bisa? Ya, karena ke kanannya 13 hanya sampai bagian 1 ini. 13 sampai 1. Maka yang sebelah ini tidak dihitung. Jadi panjangnya adalah 13 kurangi 1 atau 12. Kalau yang vertikal ini,
ya. Vertikal sampai sini nih. Ini hasilnya kan 6. Ini 6. Ini adalah 4. Ini adalah 4. Maka panjangnya ini tentunya adalah 6 dikurangi 4. Ya, jadi tak tulis di sini. Gradiennya adalah ini ya. 6 dikurangi 4. 6 dikurangi 4 dibagi dengan 13 kurangi 1. 6 kurangi 4 adalah 2. 13 kurangi 1 adalah 12. Kalau dikecilin, dibagi 2 masing-masing menjadi 1 dibagi 6. Oke, jadi umpama nih. Ya. Titiknya adalah 4,5 dan sebut saja misalnya 6,20. Berapa gradiennya? Maka gradiennya adalah belakang 20 dikurangi depan 5 dibagi belakang lagi 6 kurangi 4. 20 kurangi 5 15. 6 kurangi 4 adalah 2. 15 per 2 boleh ditulis 7,5. Sehingga kalau ditulis dalam bentuk umum ya, gradien garis melalui x1, x2 x1, y1 ya. x1, y1. Garisnya melalui x1, y1 dan x2, y2, maka gradiennya adalah yang belakang. Y2 kurangi yang depan Y1 dibagi dengan X2 kurangi X1. Ini adalah bila garisnya melalui dua buah titik. Melanjutkan, soal berikutnya adalah soal nomor 6. Diketahui suatu garis melalui titik 1,2 dan 3, tidak tahu ya. 3, tidak tahu. Gradien garis tersebut adalah 3. Berapakah M-nya? Nah, ini kan konsep yang tadi ya. 1,2 dan 3, tidak tahu ini. Nah, kalau kita pakai coba-coba begini. Tidak tahu dikurangi 2 dibagi dengan 3 kurangi 1. Totalnya adalah 3. Nah, seperti itu. Itu kalau pakai coba-coba. Tapi tidak usah pakai coba-coba ya. Gradiennya adalah 3. Dari mana 3? Ya, M kurangi dengan 2. M itu kita belum tahu. Dibagi dengan 3. Kurangi dengan 1. Gradiennya bernilai nih. Ya, 3. Nah, kemudian baris berikutnya adalah ini 3 dikurangi 1. Sudah tahu ya. M kurangi 2 dibagi 2, nilainya adalah 3. Masih ingat ya, pembagian kalau dipindah menjadi perkalian. M kurangi 2 sama dengan 3 kali 2. Berapa sih 3 kali 2? 6 ya. M kurangi 2 sama dengan 6. Maka M sama dengan 6 min 2 pindah ruas jadi plus 2. Jadi M-nya adalah 8. Apa ya M-nya 8? Coba kita lihat ya. M-nya 8. 8 ya. 8 kurangi 2, 6. 3 kurangi 1, 2. Berapa? Cocok ya. Oke. Ya. Soal cerita nomor 7. Ya. Untuk mencapai lantai teras suatu rumah, jadi rumah kan ada terasnya, ada halamannya. Untuk mencapai lantai teras suatu rumah dari halaman depan tersedia ada 2 jalur. Rumah pintu masuknya ada 2, bukan pintu, jalur masuknya. Dengan posisi menanjak, jadi rumahnya agak tinggi. Jalur pertama kemiringannya 1/2. Jalur kedua kemiringannya 1/3. Bagi seorang yang menggunakan kursi roda, jalur mana yang sebaiknya dipilih? Oke. Jadi ini ada rumah nih ceritanya. Ada rumah agak tinggi ya. Rumah agak tinggi. Kemudian ini untuk mencapai itu
Ini halamannya segini nih, halamannya segini. Nah, kan pakai naik begini. Nah, ada dua jalurnya. Satunya dengan kemiringan 1/2. 1/2 itu artinya begini. Tingginya 1, kesananya 2. Ini 1, kesananya 2. Sementara 1/3 itu tingginya sama-sama 1, tapi kesana adalah 3. Nah, tentunya kalau jalur pertama itu miringnya begini. Kemudian jalur yang kedua lebih landai. Oh, seperti ini. Nah, dari konsep itu, kalau naik rumahnya memakai kursi roda, tentunya memilih jalur yang kedua. Kenapa? Supaya tidak terpeleset ya. Jadi di sini dijawab, jadi jalur yang dipilih adalah jalur yang kedua dengan kemiringan 1/3. Kalau ini 1/2. Jalur yang dipilih jalur yang landai. Jadi makin tajam naiknya itu, makin tidak dipilih supaya tidak terpeleset. Sampai pada penghujung soal yang terakhir, yaitu soal nomor 8. Gambarlah sebuah garis yang memiliki gradien 1/3 dan melalui titik 2,1. 2,-1. Di mana 2,-1? 2 itu ke kanan 2 langkah, -1 ke bawah 1 langkah. Nah, di sini kemiringannya harus 1/3. 1/3 itu tingginya 1, mendatarnya 3. Berarti tingginya 1 itu gini. 1. Nah, mendatarnya 3. Ini 1, 2. Ah, berarti dia miringnya sampai sini. Kalau begitu, garisnya adalah seperti ini. Garisnya adalah seperti ini. Seperti itu ya. Oke, ini adalah garis sesuai dengan permintaan melalui 2,-1 dan gradiennya 1/. Oke, demikian pembahasan tentang menentukan gradien suatu garis pada pertemuan hari ini. Silakan videonya diulang-ulang jika kurang paham. Jika sudah paham, tinggal latihan soal-soal yang diberikan oleh guru, oleh buku, dan lain sebagainya. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.